Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan belajar di modul keempat ya, yaitu bagaimana caranya membuat website membership reseller. Ya, jadi ini adalah website membership dengan sistem reseller, program yang mampu melipat gandakan income Anda dan membantu orang lain untuk mendapatkan penghasilan instan. Ya, jadi bedanya adalah kalau misalnya dengan website sejenis affiliate adalah kalau reseller itu orangnya itu ya, orang yang akan menjadi reseller, maka mereka harus membeli produk kita terlebih dahulu baru mereka mendapatkan link replika kita. Ya, jadi benefitnya adalah ini akan menjadi seperti bahwa produk kita ini lebih benefit atau lebih ini ya, lebih powerful sehingga mereka memang harus membelinya dahulu sebelum mereka mulai bisa mempromosikan produk kita. Ya, nah sebenarnya ada banyak membuat website seperti ini ya, bisa menggunakan WordPress pun bisa, tapi jika teman-teman sudah menggunakan WordPress maka biayanya akan sangat mahal untuk keperluan pluginnya ya, bisa mencapai 1 juta ke atas. Tapi dengan yang saya ajarkan di sini, teman-teman semua bisa langsung praktek dan juga membuat website bisnis reseller sendiri ya. Nah, oke. Jadi kegunaannya biasanya website membership reseller ini bisa digunakan untuk menjual produk digital ya, seperti ebook, kemudian juga software, video ya, tools dan yang lainnya, atau semua produk yang menggunakan sistem download ataupun dikirim ya. Jadi tidak langsung mereka dapatkan ya. Nah, saya juga biasanya menggunakan beberapa produk digital saya dengan menggunakan sistem reseller ini. Kemudian persiapannya ini adalah persiapan yang perlu teman-teman semua siapin ya sebelum membuat website reseller ini. Yang pertama adalah PHP editor ya. PHP editor bisa menggunakan Microsoft Office front page ya. Ini memang sudah jarang digunakan atau sudah jarang didapati ya, tapi saya memberikan kepada teman-teman semua link downloadnya ya. Jadi bisa diinstal sama teman-teman semua. Saya juga berikan bersama modul keempat ini ya, namanya Microsoft Office Microsoft Office gitu ya. Teman-teman bisa install, kemudian tapi yang diinstal hanya Microsoft front page-nya aja ya, Microsoft Word dan yang lainnya nggak perlu diikutin ya. Atau teman-teman semua juga bisa menggunakan Navio program ini ya. Jadi ini juga sama ya, namanya PHP editor ya. Teman-teman semua bisa ketik di Google NFU ini ya, di Google editor gitu ya, nanti akan keluar dan teman-teman semua bisa download dan juga install ya. Ataupun PHP editor yang lainnya juga sama, ada banyak sekali ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman semua juga perlu menginstal AWS server. Ini adalah dimana untuk membuat localhost di database komputer kita sendiri ya. Jadi kita bisa membuat database di komputer kita tanpa sebelum membeli domain dan hosting gitu ya. Jadi kita bisa edit dan membuat website kita dalam keadaan komputer offline sekalipun ya. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu mentes localhost kita apakah sudah bisa digunakan atau belum. Oke. Nah, ini adalah langkah bagaimana cara menginstal app server ini ya. Jadi kalau misalnya untuk menginstal front page dan Navio saya rasa itu sangat mudah, cuma tinggal diklik next dan selanjutnya ya. Tapi untuk yang ini ada beberapa isian yang perlu dipahami. Jadi saya buatkan tutorialnya. Ya, yang pertama adalah Anda perlu bisa buka langsung ke website resminya ya, appservernetwork.com. Kemudian Anda bisa klik download ya dari aplikasi yang paling baru ya, 2.5.10 ini ya. Anda klik download, maka nanti akan terdapat hasilnya seperti ini di komputer Anda ya, server Win32 2.5.10 ini ya. Kemudian Anda klik 2 kali diinstal, maka akan tampil seperti ini ya. Anda bisa klik next, kemudian agree ya. Oh ya, sebelum Anda menginstal app server dan mengklik agree ini ya, Anda perlu mematikan semua antivirus Anda. Itu penting sekali. Oke. Jadi untuk sebentar ya, paling lama ya 10 menit Anda perlu mematikan semua antivirus yang ada di komputer Anda. Ya. Oke, nanti Anda klik I agree, kemudian seperti ini klik next. Oke ya. Anda centang semuanya ini. Oke. Nah, di bagian sini Anda bisa isi sebenarnya bebas. Yang penting adalah di bagian atas tuh nama website, misalnya testing.com juga boleh. Pokoknya apa aja, yang penting formatnya adalah www.testing.com ya. Jadi apa aja boleh. Kemudian yang kedua, tapi kalau misalnya Anda sudah punya nama domain dan nama domain, sebaiknya isi nama domain Anda aja ya. Kemudian yang di bawahnya adalah email. Ini juga sama, bebas, Anda bisa isi apa aja boleh. Misalnya email Anda saat ini ya, boleh juga ya. Pokoknya diisi alamat email. Kemudian ini adalah password.
Ini adalah password yang sangat penting dan krusial sekali ya, jadi akan sering digunakan. Jadi sebaiknya teman-teman semua bisa menggunakan password yang gampang diingat ya, misalnya dengan mengetikkan 1234566 gitu aja ya, jadi supaya gampang diingat ya. Nanti kalau sometime lupa, sedangkan database teman-teman semua backupnya ada di sini, nanti nggak bingung gitu ya. Jadi saran saya, silakan teman-teman bisa buat 1234566 ya. Di bagian bawah nggak usah dicentang, cukup diisi passwordnya aja dan diketik 2 kali ya, re-enter passwordnya. Oke, kemudian bisa teman-teman semua bisa lihat prosesnya seperti ini ya, dan lanjut lagi. Nah, maka teman-teman semua selesai ya. Kemudian klik finish. Nah, tapi sebelum klik finish nih teman-teman semua perlu centang kedua ini ya. Jadi maksudnya adalah yang ada di centangan ini itu dihilangkan ya. Jadi jangan dicentang ya sebelum klik finish. Nah, nanti biasanya ada beberapa komputer yang akan muncul pop-up baru, ada tulisannya allow access. Nah, kalau misalnya ada tulisan allow access, silakan teman-teman semua klik allow ya, dicentang dulu semuanya lalu klik allow ya, kalau misalnya ada muncul pop-up baru ya selain yang ini ya. Jadi misalnya kalau tiba-tiba setelah klik finish muncul lagi sesuatu gitu ya, teman-teman semua centang semua terus klik allow access. Oke. Nah, itu adalah sudah selesai ya. Itu adalah proses menginstal dan bagaimana cara ngeceknya ya. Cara ngeceknya adalah seperti ini, teman-teman semua bisa klik di bagian ini ya, di bagian localhost di browser teman-teman semua, kemudian klik enter, maka hasilnya adalah seperti ini. Kalau hasilnya seperti ini berarti localhost teman-teman semua sudah bisa diakses gitu ya, atau bisa seperti ini juga ya. Sebentar. Oke. Oke ya, ini ya saya contohkan di sini ya. Ini adalah contoh kalau misalnya localhost teman-teman semua sudah terinstall ya. Saya ketik di sini localhost. Oke ya, kemudian klik enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, artinya adalah localhost teman-teman semua sudah bisa digunakan. Dan untuk mengecek apakah kita sudah bisa membuat database, teman-teman semua tinggal tambahkan di sini ya, slash kemudian php my admin seperti ini ya. Oke ya, ini sudah, artinya sudah bisa digunakan ya. Kalau misalnya ini ini kebetulan tadi saya sudah login, coba saya akan ini dulu ya. Saya akan bersihkan dulu, klik dulu ya. Nah, nanti teman-teman semua bisa lakukan, nanti hasilnya beda seperti tadi ya kalau misalnya belum login ya. Oke. Saya akan ketik saya akan coba ketik lagi di sini. Oke ya, localhost php my admin ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya muncul seperti ini nih, teman-teman semua ketik di bagian username ini adalah root ya, semua sama ya, root. Kemudian passwordnya adalah yang tadi kita daftarkan, saran saya yang gampang tadi ya, 1234566 ya. Kemudian klik login, maka akan muncul seperti ini. Nah, artinya kalau sudah seperti ini, komputer teman-teman semua sudah bisa digunakan untuk membuat database. Oke, itu adalah video persiapan dan langkah awal sebelum teman-teman semua membuat website membership dengan sistem reseller ya. Dan tinggal lanjut ke video selanjutnya. Oke.